Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik ya. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu bisnis, gitu ya. Sebenarnya Ibu ingin kalian memulai untuk presentasi, tapi ada materi yang lebih penting yang bisa kalian presentasikan. Jadi hari ini sebelum saya masuk ke materi itu, sekilas aja dari kerja kelompok kemarin, ketika Ibu meminta kalian untuk memahami dulu pengertian dari bisnis, kemudian unsur-unsur bisnis, kita sharing aja, bisa aja. Silakan. Perwakilan mungkin sudah diskusi atau belum? Sudah dikumpulkan? Iya. Kan di form ya, form ya pengumpulannya. Oh nggak ada kan dia. Itu sukanya ngeprank. Oke, baik. Kita lisan aja, nanti saling menambahi gitu ya. Ibu mulai dari pengertian bisnis yang kalian dapatkan apa? Ya, silakan. Ali ya. Bisnis itu adalah suatu usaha dalam menjual produk maupun jasa. Menjual produk, barang ataupun jasa. Ya, oke, sebuah usaha untuk menjual produk kita, baik barang ataupun jasa. Oke, ini pendapatnya Ali. Bagaimana dengan yang lainnya? Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Sama lah ya sebenarnya, kayak organisasi yang menjual jasa atau barang, tapi untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Oke, ya. Jadi tujuannya selain memasarkan atau menjual produk kita, baik itu barang ataupun jasa, dan yang pasti harus untung, gitu ya. Orang berbisnis pasti yang dipikirkan adalah bagaimana kita untung. Ya. Oke, lagi? Sudah, itu aja. Apakah kegiatannya hanya meliputi penjualan bisnis itu? Promosi. Oke, dalam sebuah bisnis ya, mungkin benar yang menjadi aktivitas utama adalah bagaimana kita memasarkan ya. Yeah. Memasarkan atau menjual, yang kalian tadi sebutnya, menjual produk. Ingat, produk itu bisa barang Atau jasa. bisa jasa. Bisa barang, bisa jasa. Kalau kalian nanti ya, ketika sudah lulus kerja, kayaknya yang kalian jual bukan hanya barang ya, kalian akan lebih banyak menjual jasa seperti itu, karena memang yang kalian miliki adalah keahlian gitu ya, yang bisa kalian jual. Dalam artian apa? Kalian ahli dalam mendesain. Kalian tidak menciptakan barang sesuai dengan kemauan sendiri, pasti request dari konsumen. Nah, jasa kalian itulah yang dihargai, dan biasanya itu nilainya sangat tinggi kalau kalian menyadari apa yang kalian miliki. Ya, jasa desain itu mahal. Orang bisa bilang priceless sebenarnya, tidak ternilai. Ya. Selama hasil karya kalian itu baik, walaupun produk akhirnya adalah barang karya gitu ya, tapi sebenarnya yang kalian miliki itu adalah jasa. Ya, kecuali nanti kalian bergerak di bidang digital printing misalnya, sekali mau bikin kaos yang produkku sendiri, maka di situ selain kalian mendesain sendiri, maka kaos itu menjadi produk barang kalian. Seperti itu. Oke. Kenapa sih Bu kok mahasiswa DKV kok diajari seperti ini gitu loh ya? Kalian pasti ada yang berpikir seperti itu. Iya. Ada yang sudah punya jawaban kenapa harus belajar ini?
Jadi TIP 1, 2, 3 itu adalah pembeda Asia dari kampus lain. Di sini kalian akan lebih banyak diperkenalkan dengan bagaimana nanti menjadi seorang wira swasta, seorang businessman, seorang entrepreneur. Ya kan? Di sini ada yang cita-cita ASN. Tidak ada. Itulah kenapa saya setuju dengan kalian. Itulah kenapa diberikan mata kuliah ini. Harapannya nanti kalian lulus, kalian bisa mengembangkan lebih luas lagi pemahaman kalian tentang ide bisnis, tentang bagaimana kita memulai bisnis, gitu ya. Sekarang pun kita punya wadah. Oke. Inbis yang ada di gedung depan itu mewadahi usaha-usaha mahasiswa, rintisan-rintisan usaha mahasiswa untuk dikembangkan menjadi usaha yang benar-benar real seperti itu. Kalau kalian punya ide, silahkan bangun kelompok kecil, ya. Siapa tahu dari kelompok dari kuliah ini nanti memang bisa jadi besar saat kalian sudah lulus, ya, mengembangkan usaha. Gunakan kesempatan ada uji, kalian bisa ke sana. Misalnya sudah ada ide, terus bawa kelompok ke sana, mau ketemu izin aja ketemu Bu Uji, sampaikan bahwa Bu saya itu punya ide bisnis, tapi saya nggak tahu mengembangkannya gimana. Kalau kalian berhasil, ya, ini misalnya idenya masih gambaran aja, nanti di sana akan orang godok gimana ide itu bisa menjadi real, kemudian diajukan untuk mendapatkan dana pengembangan. Atau ya selain kalian kuliah, ya kuliahnya kan menurut Ibu nggak akan memakan waktu banyak. Ya. Kalian lebih banyak hangout atau lebih banyak kuliah? Kuliah. Yang lainnya? Kuliah. Yang lainnya? Kuliah. Oke. Kita punya waktu 24 jam. Ya, hari ini berapa mata kuliah? Dua mata kuliah, berapa SKS total? 4. Satu SKS berapa menit? Satu SKS itu 50 menit, ya kan? Kalau 4 berarti dikalikan 4, 200 ya? 200 menit itu berapa jam? Bagi 60, 3 jam. 3 jam setengah lah, oke. Ya, saya bulatkan jadi 3 jam setengah. Ya kan? 3 kali 6, 18, sisanya 2 jam. Ya kan? 3 jam setengah. Nah, 24 jam, kuliahnya 3 jam setengah, kali tugasnya berapa lama? Oh, dosa loh. Ngerjakan tugasnya berapa lama? Nonton, main gamenya berapa lama? Ini yang saya percaya, ya, kamu pasti jujur. Ya nggak percaya nggak? Waktu kalian tuh lebih banyak dipakai untuk nyata-nyata. Kenapa saya bisa bilang ini salahkannya juga? Ya kan, waktu mahasiswa itu datang kuliah, tugas kalau ada dikerjakan, kalau enggak ya enggak, gitu ya. Banyak sekali waktu luang itu saya. Ya. Makanya saya nggak ingin ini terjadi pada kalian. Ayo, kalian ini tantangannya lebih berat. Kalau Ibu dulu masih, saya kuliah pertama D3. Terus saya pengen jadi guru, akhirnya kuliah lagi. Selesai S1 ternyata mau jadi guru susah, gajinya kecil, kuliah lagi. Ya, selesai S2 saya bisa di sini. Di sini walaupun dosen swasta tapi diakui. Saya bisa dapat 2 kali gaji. Kenapa? Karena ada setgos, terus ada gaji dari kampus. Wes lumayan lah. Ternyata nggak selesai. Dosen itu harus kualifikasinya S3 kuliah. Itu saya, ya. Saya nggak kepikiran untuk mengembangkan bisnis karena
yang pertama saya nggak punya lingkup yang mendukung itu, lingkungan yang mendukung itu. Akhirnya saya sekolah gitu ya. Bagaimana saya bisa bersaing dengan tenaga pengajar yang lain. Berikutnya di level tertinggi sekolah saya sudah selesai, berarti sekarang tinggal saya berkarya. Nah, berbeda dengan kalian, apa ada yang ingin selesai S1 nanti kuliah lagi terus jadi dosen? Ada? Nah, bagus itu, boleh juga ya. Dosen DKV masih banyak kekurangan, silahkan coba angkat tangan berapa orang yang kepingin jadi dosen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Pastikan kalau memang kalian ingin jadi dosen, selesaikan secepatnya ya, karena saat ini pun yang ambil S2 DKV itu juga banyak gitu ya. Harapannya ketika kalian lulus S2 kalian bisa masuk ke minimal ke alma mater untuk ngajar di sini ya kan, karena dosen DKV masih kurang banget. Itu rasio itu 1:30 harusnya, tapi di sini 1:60, bisa bayangkan. Jadi butuh 2 kali lipat. Ya, sekarang itu timnya DKV itu hanya ada Pak Izi, Pak Yogi, Pak Handri, Pak Faldi, Pak Wayong. Ini tim hanya 5 orang. Sudah pernah ketemu semua? Sudah kan? Itu aja ya enggak? Mata kuliah ini ketemu itu, mata kuliah itu enggak? Karena memang kurang banget. Yang ada yang kayak Bu siapa? Bu Elva, terus siapa lagi? Selain dosen, yang dosen perempuan, Pak Mur, ada diajar, Pak Murtoyo. Beliau itu hanya dosen LB. Maksudnya apa? Hanya ngajar, tapi nggak seperti kita yang jadi dosen tetap seperti itu. Jadi kurang banget. Kalau memang ada yang mau jadi dosen, silahkan selesaikan ini segera, kemudian lanjut S2. Karena dosen nggak akan menerima S1. S2 aja banyak yang nggak diterima. Ambil yang linear dengan prodi kalian saat ini yang kalian ambil. Oke, itu yang pertama yang pengen jadi dosen. Kalau sudah jadi dosen nggak perlu punya bisnis. Saya rasa perlu juga. Ini ibu jadi pamer deh. Oke, jadi ibu itu selesai S1, bukan selesai S1 sih ya, tahun 2005 selesai S3, ibu lulus menikah dengan orang Malang, kebetulan dapat warisan tanah. Tempatnya di mana? Kalian tahu Universitas Negeri Malang? Tahu ya. Yang di sebelah itu kan ada daerah yang namanya Klaseman, di situ banyak saniter dan banyak kos-kosan. Akhirnya apa? Tahun 2018 kami beranikan untuk pinjam modal bangun kosan di tanah warisan ini. Nggak berhenti, kami nggak berhenti. Alhamdulillah dua-duanya ngajar di kampus, walaupun swasta gitu ya, dua-duanya ngajar. Kami mikir karena ke depan saya nggak ada, kalau PNS kan ada pensiun katanya ya, tapi sekarang nggak jamin juga. Akhirnya ya sudah, kita harus punya usaha. Akhirnya kita nekat bangunlah usaha bisnis kos-kosan ini, dan alhamdulillah sekarang sudah berdiri 2 lantai seperti ini. Nggak berhenti, namanya bisnis itu kalau kalian pingin di masa tua kalian duduk santai, akan datang uang gitu ya, dengan kipas-kipas datang uang diminta dirubah jadi apa? Kalau iklan itu saya ingin dengan duduk santai, kipas-kipas datang uang dirubah jadi apa? Saham. Tukang sate. Gak itu joke aja ya. Ingat nggak iklan itu? Nggak ingat? Belum lahir kan? Kayaknya. Kalau nggak salah iklannya Jarum itu loh. Ingat nggak? Enggak. Ya dengan Jin itu loh. Ya. Joke-nya seperti itu gitu loh. Joke-nya seperti itu ya. Semuanya pasti butuh proses. Tapi kita bisa menciptakan itu ya. Makanya sekarang dimulai dari waktu kuliah kalian kerja keras, lulus tepat waktu. Nah,
yang ingin kami tekankan, ayo kita bersama, gitu ya. Zamannya hendakan, aku pengen kerja di pabrik ini aja, aku pengen kerja di perusahaan ini aja, gitu ya. Jangan seperti itu. Bisnis itu penting walaupun mungkin sangat kecil. Oke, setelah itu ya, tadi bisnis sudah kita sepakati bersama bahwa caranya dalam bisnis itu pasti akan ada produk yang kita hasilkan, baik itu barang atau jasa, dan kita akan berusaha untuk mencari keuntungan dari bisnis. Kemudian yang lainnya, selanjutnya yang kedua, unsur-unsur bisnis ya. Apa saja yang harus kita siapkan, Mas? Oh, sumber daya manusianya ya. Terus tempat kerja, mesin, modal. Oke, modal. Yang lain. Oke. Tambahan yang lainnya? Yes, Mas. Namanya? Alfian. Yang budgetnya mesin, Alat berarti ya? Oke. keuangan, Pasar, market ya. Oke. Metode ini dalam artian bagaimana? Oh, planning. Rencana ya, bagaimana? Entah itu rencana memasarkan, entah itu rencana pengembangan SDM-nya, gitu ya, dan rencana-rencana yang lain. Ya, itu harus dimatangkan. Ada yang lainnya yang cewek? Mungkin itu bagus sekali ya untuk presentasi. Ayo, apa? Ada Tujuan dari kita mengembangkan bisnis ini. Oke. target juga ada. Terus targetnya seperti apa harusnya? Apakah target kita buat targetnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, ataukah kita buat target 1 tahun dulu deh kayak gitu? Gimana? Masih belum. Oh, dibuat poinnya tapi nggak tahu penjelasannya. Oke, bisa target pasar dan target-target yang lain ya. Oke. Terus ada lagi? Memanfaatkan jalan lain dari personal, komunikasi secara langsung atau secara media. Oke. Channel ini saluran ya. Bagaimana kita memasarkan produk kita itu, apakah secara langsung personal atau lewat iklan. Oke. Good. Itu harus dipikirkan juga bagaimana kita mempromosikannya. Oke, dan lain-lain. Ini kayaknya sudah mengarah ke sana. Itu bagikan materi untuk hari ini. Jadi sekali lagi ya, kenapa mata kuliah ini diberikan kepada kalian? Jadi kalian nggak merasa useless banget sih ikut kuliah TIP 2 gitu ya. Nggak seperti itu. Harapannya nanti kalian lulus ataupun sebelum lulus kalian sudah punya usaha, itu bagus. Jadi kalian tahu sejarahnya di bentuknya FB itu hingga sekarang jadi perusahaan besar Meta itu. Tahu gimana Mas ceritanya? Dari suatu kelompok mahasiswa Keren. membuat media buat sosial untuk komunikasi satu kelas kampus, akhirnya berkembang. Oke, sudah pernah baca berarti? Ya. Sama ya, ketika masih di kampus gitu ya, mereka statusnya masih mahasiswa, berkelompok, punya ide untuk membuat sebuah komunikasi yang awalnya dipakai di kelas itu mungkin ya, di kelas itu kemudian berkembang satu kampus dan sekarang satu dunia. Nggak hanya Facebook, sekarang mereka punya Instagram juga diakuisisi oleh Mark itu, Pak, dijadikan di satu perusahaan jadi seperti itu ya. Jadi ownernya Asia ini adalah orang pebisnis sejati, senang banget keliling dunia, saya bilang begitu, dan yang paling sering adalah ke Amerika ya. Kalau perusahaan Google pernah didatangi, Meta pernah didatangi, jadi benar-benar apa yang dia dapat itu pengen dibagikan ke mahasiswanya yang ada di Asia lewat kita-kita ini, seperti itu. Nah, mungkin bisa ditiru juga bagaimana kesuksesan FB bisa menginspirasi kalian.
Dari kelompok kecil, kalian punya teman dekat, punya ide bisnis, ya bingung ini mau diapakan, idenya jangan berhenti di kalian. Oke, kalian bisa main ke inkubator bisnis yang ada di ruang depan, diskusilah di sana seperti nyaman, ya, sekedar untuk sharing ide, membagikan ide. Oke, baik. Sekarang begini, Ibu tunjukkan dulu. Kalau kalian masih bingung bagaimana memulai bisnis gitu ya, hari ini aku berikan penjelasannya. Kelihatan ya? Nggak bisa ditutup juga. Oh iya, ditarik aja, ditarik.
bisnis. Di sini ada teori-teori yang mungkin bisa kalian jadikan pertimbangan gitu ya. Bisa kalian jadikan pertimbangan bagaimana memulainya. Nah, seperti ini. Di sini ada materi bisnis model generation, kita satu-satu ya. Bisnis model itu adalah gambaran yang menjelaskan bagaimana bisnis dijalankan. Oke, seperti apa? Gambaran yang menjelaskan bagaimana bisnis dijalankan, value dan diferensiasi yang diunggulkan. Jadi pastikan kalian ketika mau mengembangkan bisnis, ya, bisnis itu diterima, berbeda dengan yang lain. Kalaupun di luar sana sudah banyak bisnis-bisnis yang berkembang seperti itu, tapi kalian harus punya ciri khas yang sekiranya itu akan menjadi unggulan kalian, value kalian, nilai lebihnya, seperti itu harus dipikirkan itu. Kalau kalian bikin bisnis yang sama aja dengan yang lainnya, gitu ya. Misalnya gini, yang mudah sekarang kalian kayaknya bisnis makanan ya. Ini kan lagi viral ya. Apalagi kalian misalnya mix swag gitu ya, mix swag gitu aja ya. Ya kan itu sampai dijadikan joke ya di semua sosial media, bagaimana mix swag itu menjamur sampai setiap ada room kosong maka ini bisa dibuka untuk saya nggak tahu ini ngomongnya gimana, tapi anak saya itu selalu bilang, ibu ayo kau belikan mix swag katanya gitu, dan saya suka ketika dia menyebut mix swag gitu ya, mengindonesia banget. Nah itu bagaimana misalnya kalian tertarik mengembangkan bisnis yang sama seperti mix swag gitu ya, tapi yang lebih biar lebih bisa diterima gimana ya caranya. Nah itu yang pelajari, mungkin dengan rasa yang sama, kualitas sama, tapi kalian bisa kasih harga yang lebih murah. Kenapa? Karena bahan bakunya semua dari Indonesia, nggak perlu didatangkan dari luar negeri. Kalau nggak salah, Mixway itu mendatangkan bahan baku semua sampai alat-alatnya itu dari luar, dari perusahaan aslinya, dan itu kan pasti memakan biaya besar. Ya. Kalau kita bisa, atau kalian kerja dulu di sana, pelajari dulu, ya. Setelah itu kembangkan usahanya sendiri, ya. Yang penting memang kalian pikirkan keunggulan bisnis kalian itu apa yang membedakan dengan yang lain, ya. Kemudian pikirkan juga internal resources yang tadi sumber daya itu, ya. Cara menyajikan value ke pelanggan sasaran, cara menghasilkan profit dari keseimbangan pendapatan dan biaya. Nah ini juga harus dikatakan berbisnis tapi rugi, no. Oke, hati-hati. Kemudian di rancangan bisnis model generation yang saat ini berkembang, yang sudah dipakai oleh banyak orang, ada istilahnya satu hal yang sudah dikembangkan oleh Alexander Osterwalder ini. Jadi kamu itu bisa membuat bisnis dari selembar kanvas. Kalau saya bilang kanvas itu kalian bayangkan apa? Good. Ya kan, media lukismu itu kan? Ya, kamu itu bisa mendesain bisnismu di selembar media lukis ini. Oke? Ya, jadi nanti ada istilah bisnis model kanvas. Ini yang akan kita pelajari. Siapa Alexander Osterwalder ini? Dia adalah seorang doktoral yang mendapatkan gelar doktornya di tahun 2004, kemudian 2010 produknya beliau ini diterbitkan umum, ya, 9 tahun riset dan praktek, 4.000 jam kerja gitu ya, dan dipakai oleh 137.000 online insight, 470 kontributor dari 45 negara. Pernah dengar bisnis model kanvas? Belum. Gimana? Dari satu lembar kanvas itu secara visual cukup untuk merancang ide, menguji logika berpikir, dan mengevaluasi asumsi bagaimana bisnis dijalankan. Maka disebutlah bisnis model kanvas. Penasaran seperti apa? Oke.
lembarannya berisi ini: value proposition, customer relationship, channels, customer segment. Kemudian di sebelah kiri yang berwarna biru ada strategic partners, main activities, key resources, and cost structure. Sebenarnya ada berapa? 9 ya? Sorry, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hal yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian mau mengembangkan ide bisnis. Nah, 9 hal ini boleh kalian tuliskan di selembar kertas. Sampai di sini, kalian lebih tertarik yang mana? Nggak tahu Bu, nggak tertarik sama sekali. Waduh, bahaya ini. Tertarik nggak untuk mencoba mengembangkan ide kalian? Tertarik. Tertarik. Oke. Yang lainnya? Tertarik, tapi belum ada ide. Oke. Tertarik tapi belum ada ide. Nggak apa-apa. Nanti kita jadi dalam kelompok aja, nggak sendiri. Ya. Kita akan mencoba untuk membahas ini. Kita akan praktek bagaimana sih merancang ide dengan model kanvas ini ya, bisnis model kanvas ini. Langsung saja, sebentar. Saya freeze dulu. Ada cara pengisian bagaimana kita bisa, sebenarnya dari video itu maaf agak lama ikut jalannya. Thank you. Semoga bisa ditampilkan ya, karena nggak bisa ya. Atau gini deh. Jadi begini, ada video yang ada video yang dikasihkan penjelasan bagaimana kita mengisinya. Itu share ke grup aja ya, karena ini aku nggak tahu kok nggak bisa. Jadi intinya hari ini kita mencoba mengembangkan ide bisnis kita dengan menggunakan platformnya bisnis model kelas dalam kelompok. Kalian berdiskusi, tapi sebelumnya Ibu akan kasih kalian video bagaimana sih mengisinya. Bisa dilihat sendiri-sendiri. Ini link YouTube, video YouTube. Tapi alangkah baiknya teman-teman berkelompok. Kelompoknya mau dirubah atau tetap seperti kemarin? Tetap aja ya, karena kan kemarin sudah ada kenalannya. Jadi biar oke, yang belum dapat kelompok nggak apa-apa, nanti bisa ditambahkan. Sekarang silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ibu sudah share ke grup kita contoh pengisiannya. Nanti Ibu coba sambil ini pelan-pelan. Silakan balik ke kelompoknya. Oh ya sudah, nggak apa-apa, tunggu dulu, silakan duduk dulu.
Kalian boleh loh dulunya melingkar kayak kemarin. Jangan lurus, melingkar aja. Melingkar aja. Baik, sambil mendengarkan dulu ya dalam kelompoknya. Nanti boleh menyiapkan pertanyaan kanan. Ya, ini ternyata bisa. Jadi bagaimana kita merancang ide dengan menggunakan 9 tabel bisnis model Canvas? Menggunakan bisnis model Canvas. Jadi sebenarnya kondisi saya kondisinya. Nah, mulai hari ini banyak banget itu tutorial dari mengikuti Mas nanti tagline boleh diputar dulu di luar sana ya. Jadi menggunakan bisnis model Canvas. Jadi ini sebenarnya bisnis model Canvas ini sudah dibahas oleh Anggaran Wisata itu Juli sudah lama sekali ya, cuma kita tuh tidak begitu serius. Dan sekarang ini baru 1M, begitu siapapun yang memiliki bisnis apapun, kita akan saat konsultasi awal kita akan membedah langsung bisnis Canvas, bisnis model Canvasnya biasanya teman-teman masing-masing. Jadi kalau teman-teman nanti yang tahu ya, ini bisnis model Canvas itu dibuat oleh Alexander Osterwalder dan US Bickner, dibuat bersama 474 visi dari beberapa negara ya. Jadi ini yang dipakai di seluruh dunia, perusahaan besar yang menggunakan ini. Jadi ini untuk memetakan bisnis kita tuh sejauh apa sih gitu, dan kita harus melakukan apa gitu untuk bisnis kita ya. Jadi teman-teman, hari ini kita langsung ini cara menulisnya ya, cara menulis bisnis model Canvasnya ya. Yang pasti ya di sini kan ditulis desainnya untuk apa nih. Jadi untuk bisnis apa teman-teman ya, bisnis kalau saya contohnya ini Smart Detox ya. Smart Detox itu langsung badan dari Sinergi Worldwide, ini bestseller banget. Didesain oleh siapa? Desainnya saya gitu ya, tanggal berapa sekian ya. Oke, cara mengisi ini teman-teman nanti dipandu mentor ya, teman-teman dipandu mentor. Yang pertama adalah misalnya teman-teman punya produk, yang pertama paling penting adalah teman-teman harus tahu segmennya siapa gitu. Jadi target pasar kita siapa sih? Ini saya kesal ya, untuk Smart Detox misalnya target pasar saya untuk niche-nya ya, langsung ke poin itu adalah ibu rumah tangga gitu. Jadi ini tulis nih, ibu rumah tangga, terus umur berapa nih teman-teman ya, umur berapa ibu rumah tangga ini, umur berapa, misalnya umur 35 sampai 45. Oke, jadi target kita ini nih niche-nya ya, jadi itu poin ya. Walaupun nanti teman-teman bisa nulis ke sini untuk laki-laki dan lain-lain, ini hanya contoh aja ya. Jadi kita mau to the point ya. Oke, langkah berikutnya adalah setelah kita sudah tahu nih target siapa yang kita incar nih, ibu rumah tangga yang umur 45, dia yang mau langsing gitu ya. Nah, terus langkah berikutnya mundur ke sini ya. Mundur ke sini itu adalah value propositions. Jadi di sini kita harus menyampaikan produk kita kepada ibu rumah tangga ini, dan apa sih kelebihan produk kita. Jadi kita harus tahu nih kelebihan produk kita itu apa. Jadi kalau Smart Detox itu kelebihannya adalah dia tanpa olahraga ya teman-teman. Jadi tanpa olahraga dia bisa. Jadi kita harus kasih tahu nih kelebihan kita nih, produk kita. Jadi teman-teman harus tahu kelebihan produknya teman-teman. Misalnya teman-teman punya produk jilbab itu, misalnya kelebihannya adalah jilbab ini pakai lele ya, misalnya contohnya. Terus dia bisa tanpa olahraga, terus bisa masih makan gitu ya, masih bisa makan.
masih bisa makan karena dia ada pola 2-3-2 kan. Jadi 2 hari masih boleh makan, 3 hari dia detox gitu ya. Terus orang enak, rasa enak. Kemudian contohnya lagi tidak ribet, karena ada banyak yang suplemen yang makan banyak banget gitu ya, kayak makan obat banyak gitu. Jadi ini tidak ribet, rasanya enak, tanpa olahraga dan masih bisa makan enak gitu ya. Nah ini bagaimana cara menyampaikan kelebihan produk Anda ke target pasar Anda, yaitu customer segment Anda, yaitu melalui channel dan customer relationship gitu ya. Channelnya itu melalui apa? Jadi gimana ibu rumah tangga bisa tahu ada produk kita gitu? Yaitu melalui iklan Facebook ya, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui WA Story. Jadi bagaimana customer kita bisa tahu produk kita adalah kita harus yang meng-create ya, yaitu kita melalui dengan beriklan Facebook dan mereka jadi tahu. Nah, customer relationship ini apa? Customer relationship ini ketika orang udah tahu nih pelanggan kita, udah tahu nih ya, pelanggan kita udah tahu produk kita. Nah, bagaimana dia bisa mengontak kita gitu ya? Nah, ini biasanya via WA ya, kontak, WA kontak ya. Jadi tanya misalnya, apakah ini aman untuk melahirkan? Nah, ini di sini juga dibilangnya customer relationship itu bagaimana teman-teman bisa jadi hubungan sehingga dia bisa selalu repeat ya, repeat order ya. Nah, repeat order ini teman-teman harus jago bisa bikin tips, misalnya broadcast tips kesehatan, tips launching artis, tips launching apa, terus kemudian update produk. Yang intinya adalah customer relationship ini adalah bagaimana membangun hubungan. Nah, kalau di SB1M karena menggandeng sinergi, di SB1M dan China Prof itu kita ada acara sinergi day. Sinergi ini adalah product knowledge ya, product knowledge. Jadi si customer ini bisa kita arahkan ke kantor sinergi untuk mendapatkan produk knowledge dari Prof Henry ya, yang jadi dari ahli kesehatan sinergi. Jadi mereka bisa tanya, mereka bisa meyakinkan juga segala macamnya. Maksudnya mereka menjadi lebih yakin. Oke, ini penting ya teman-teman. Nah, kemudian revenue stream-nya ini apa sih? Jadi ini apa yang kita dapat teman? Jadi kalau kita berhasil menjual produk ke customer, apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah yang pasti adalah retail profit gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau punya produk sendiri disesuaikan ya, profitnya berapa? Kalau Smart itu kan 1 juta sampai 2 juta ya. Terus Smart itu juga ada namanya point trip ya, jadi buat jalan-jalan. Nah, ini yang teman-teman harus tulis ya. Oke, jadi saya ulang ya sekilasnya. Jadi menulis bisnis canvas ini, langkah pertama adalah teman-teman harus mencari targetnya ini siapa sih. Kalau misalnya teman-teman jual drone gitu ya, targetnya ya kali anak-anak muda yang umurnya masih bayi gitu, 1 tahun kan mungkin ya. Jadi drone itu misalnya ke bapak-bapak, para pengusaha gitu ya, atau yang suka fotografi. Nah, ini teman-teman harus mencari segmen Anda. Kemudian yang langkah berikutnya teman-teman harus mencari kelebihan produk itu teman-teman apa. Kemudian bagaimana menyampaikan kelebihan produk ini supaya customer segmen kita tahu, yaitu melalui channel dan menjalin hubungan dengan customer relationship. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian mundur ke belakang. Sekarang adalah mulai kerjanya. Nah, bagaimana caranya kelebihan produk kita bisa sampai ke ini adalah harus kerja dulu ya. Itu dengan namanya key activities. Ini adalah kerja utama kita apa sih sebenarnya? Ya, kalau misalnya contoh di saya ya, waktu saya jual teman adalah saya harus beriklan Facebook. Ya, beriklan Facebook minimal 500.000 per day. Ya. Terus saya harus membuat web namanya LBO. LBO itu misalnya jual sepatu di Bali, jual sepatu di Aceh. Ini sebanyak berapa? 10.000 postingan ya gitu. Terus saya harus membuat posting Instagram sebanyak ribuan Instagram, isinya postingan before after gitu ya. Ini adalah key activities. Jadi kegiatan utama apa sih yang kita harus lakukan sehari-harinya gitu istilahnya gitu ya. Terus mungkin dengan FB status, mungkin bisa dengan WA story dan lain-lain. Nah, teman-teman sesuaikan produk teman-teman sendiri, dan teman-teman harus melakukan kegiatan apa setiap harinya untuk agar customer kita bisa beli produk kita. Oke, seperti itu ya. Nah, ini key resources ini apa? Berarti ini adalah senjata perangnya kita ya. Kalau kita mau iklan Facebook, berarti kita harus punya akun Facebook. Kalau kita mau
mengerjakan lewat Instagram berarti kita harus punya akun Instagram. Ini harus kita kerjakan. Kalau kita mau menyampaikan produk kita melalui website, berarti kita harus punya website. Itu kita harus punya hosting dan domain. Oke. Nah, kalau di S1 ada tambahan lagi namanya Elementor ya. Nah, kalau dulu pakai apa namanya? Nah, ada beberapa yang pakai ClickFunnels, ada beberapa yang pakai landing press. Jadi intinya adalah tools untuk landing page-nya gitu ya, karena kita akan membuat namanya landing page di sini. Oke, ini adalah key resources-nya. Oke, kemudian mundur ke belakang, key partner ini adalah partner kita. Kita tuh dalam berjualan ini kita berpartner dengan siapa sih? Kalau di Smart itu udah pasti dengan sinergi ya teman-teman ya. Sinergi worldwide ya. Kita perusahaan ada di FX Mall. Jadi kita harus tahu cara bagaimana. Terus kita harus kenal nama kasirnya karena kita akan berhubungan terus ya. Oke, kalau misalnya nanti one day teman-teman sudah bangun reseller, berarti teman-teman akan berpartner dengan reseller teman-teman gitu ya. Oke, kalau di SP1M yang berjualan produk sinergi Smart atau Trulum, partner kita berarti siapa? Mentor ya. Kalau kita lebih fokus ada namanya mentor legacy SP1M ya. Oke, jadi teman-teman nanti merapat ke mentor legacy. Mentor legacy itu mentor yang fokus mengajarkan kita bagaimana jualan produk Smart dan Trulum ya. Oke, ini penting ya teman-teman ya. Kemudian ini apa? Cost structure-nya apa? Berarti ini uang yang harus kita keluarkan, cost ya. Kita harus siap nih. Jadi teman-teman, bukan berarti kita bisnis itu udah pasti ada keluar gitu. YouTube pun teman-teman harus keluar YouTube dan Instagram gratis. Teman-teman harus keluar apa? Kuota modem gitu ya. Ya udah, yang paling pertama adalah modem ya. Ya pulsa internet lagi gitu ya. Ini sepele sih, tapi kadang-kadang kalau nggak ditulis, ya ini nggak bisa juga ya teman-teman. Jadi maksudnya terabaikan jadinya. Ini ngeri loh teman-teman. Kalau kita nggak nyiapin budgetnya, one day apa yang sudah kita rancang gitu ya, apa yang sudah kita rancang itu bisa tidak terjadi loh teman-teman. Kenapa saya pas mau iklan, ya aku nggak punya duit ya, gimana? Jadi ini bisa buyar semuanya aktivitas dan ini bisa produknya sekeren apapun tidak akan santai gitu karena kita akhirnya ya website nggak punya gitu ya. Nah ini kita harus beli hosting domain ya. Nah ini udah mulai dirinci nih teman-teman. Hosting domainnya misalnya hostingnya 900.000, domainnya 100.000 per tahun gitu ya. Nah ini harus dirinci ya teman-teman ya. Terus mungkin ada yang misalnya pakai Instagram beli tools viral ya. Viral itu punya Mas Yudi 100.000. Mungkin ada yang untuk tools Instagram juga ada beli namanya Instagramnya Grandcaster ya. Atau apapun gitu ya. Terus teman-teman siapkan budget iklan, siapkan iklan FB ya. Budgetnya misalnya 500.000 sehari per hari gitu ya. Mungkin budget Instagram juga gitu ya. Budget Instagram atau budget Instagram. Mungkin Google AdWords ya. Google AdWords misalnya budgetnya di sini juga 500.000. Apa harus 500.000? Bebas sih. Kalau saya sih sekarang udah 500.000 ya. Kalau dulu 50.000 masih bagus, masih kena ya, tapi sekarang kayaknya sudah tidak kena ya. Oke, ini yang harus teman-teman tulis sehingga nanti ini yang kita bawa terus ya. Jadi kita udah tahu nih alurnya pemetaannya, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, berapa budget yang kita menyampaikan produk kita ke customer kita gitu ya. Jadi ulang cepat ya. Kesimpulannya adalah saat kita menulis nanti teman-teman konsultasi, yang pertama adalah teman-teman harus ini dulu diingetin Om Ame ya, emang bagus banget ya. Jadi di sini pertama kita jualan harus tahu ini kita mau jualan galon, jualannya ke siapa gitu. Oke. Dia masih Oh sudah. Jadi sudah komplit tadi pengisiannya. Ya dari 9 kotak itu ternyata kita mulainya dari bagian kanan dulu. Ya bagian kanan dulu. Customer segment dulu yang harus kita pikirkan ternyata. Kalau di bisnis pengembangan ide model Canvas ya, bisnis model Canvas kalian diminta untuk pikir dulu target pasar kita siapa. Ya, kalau misalnya kalian sudah punya produk, misalkan tadi jilbab gitu ya. Jilbab dengan desain yang unik,
Nah, makanya pikir dulu segmen kita, karena kita di Malang ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswi ya kan, anak-anak muda yang notabene mereka suka beli sepatu, beli pakaian, kosmetik, suka banget. Saya namanya seperti itu. Kenapa Ibu bisa bilang begitu? Karena kalau anak kos itu selesai kuliah pulang, rata-rata barang-barang yang ditinggalkan nggak jauh dari itu. Atau yang mereka bawa pulang itu mesti banyak pakaian, sepatu, alat kosmetik, udah itu. Jadi saya rasa bisnis di situ masih menjanjikan. Jadi kita lihat di sekitar kita ini masyarakatnya kebutuhannya apa, masyarakatnya seperti apa, ya itu yang menjadi pemikiran pertama kita, customer segment, target konsumennya. Ya ternyata yang harus diisi. Kemudian value proposition, kembali ke kiri. Ya, value proposition di mana kita harus menjelaskan kelebihan dari produk kita. Kemudian selanjutnya ada di bagian channel. Channel itu adalah saluran untuk menyampaikan produk kita ke konsumen. Kita bisa menyampaikannya lewat apa? Sosial media masih menjadi nomor 1. Oke. Kalau dulu masih pakai banner, pakai brosur gitu ya. Sekarang sudah enggak. Sudah bisa beralih ke sosial media. Kemudian yang keempat yang diisi adalah relationship. Ketika kita sudah dapat konsumen, ya, kemudian usahakan kita bisa membangun hubungan dengan mereka. Lewat apa? Ya kita minta nomor WA-nya, kita kasihkan nomor WA kita, gitu ya. Intinya bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan konsumen sehingga pesanan itu balik dan balik, ya, diistilahkan repeat order. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah revenue stream. Dari semua hal ini, ya, apa yang kita dapat? Pastikan ketika kalian melakukan bisnis, kalian mendapatkan laba, ya kan? Di sini ya. Aliran apa yang kita dapat? Uang, kemudian kalau memang bisnisnya adalah bisnis jasa atau yayasan keagamaan, itu berarti ya persaudaraan misalnya gitu ya. Apa istilahnya yayasan yang tidak mengambil laba itu kan ada ya, non-profit kalau nggak salah ya dibilangnya gitu. Yang dicari hanya pahala gitu aja ya. Boleh ya. Karena target kalian adalah nggak hanya tapi di akhirat nanti misalnya gitu ya. Ada loh orang yang berpikir seperti itu ya. Oke, kalaupun dapat laba kecil, saya yang penting dapat lebih banyak saudara gitu ya. Kemudian selanjutnya yang harus kalian isi adalah nomor 6, key activities-nya. Ini yang menjadi kunci kerja utama kita apa? Ketika sudah menyiapkan ini berarti kita harus bagaimana? Ya, saya tadi posting di sini kayak gitu ya. Kemudian key resources ya, senjata utama kita yang kita pakai untuk menjalankan bisnis itu, misalnya lewat FB berarti harus punya akun FB, punya akun IG atau punya website. Kayaknya website sudah ini ya, sosmed sudah sekarang itu yang lebih cepat pakai TikTok, iya enggak? Ya kan, kalian bisa pakai TikTok dan lain-lain. Kemudian key partnernya, kalian bisa kerjasama dengan siapa saja sekiranya bisa endorsement, iya enggak? Dengan endorsement kalian bisa kerjasama dengan artis ini untuk mengendorse barang kita. Saya lihat itu bisa menjadi partner kalian juga, ya. Kemudian kalau misalnya untuk target kalian mahasiswa Asia, berarti cari siapa ya mahasiswa Asia ini yang jadi ikon di sini gitu ya, untuk dijadikan siapa? Untuk dijadikan partner, kita jadikan brand ambassador gitu ya. Oke, dan yang nggak boleh dilupakan juga adalah cost structure, di mana kebutuhan modal itu untuk
untuk apa saja, ini juga harus didetailkan. Kalau ini nggak jalan, semuanya nggak akan jalan, hanya akan jadi angan-angan. Kalau bisnis kita kecil Bu ya, buat kecil aja dulu ya, semuanya masih mungkin ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Kalian bisa? Ya, silakan. Kalau misalkan jasa, berarti key resources-nya gimana Bu? Key resources-nya tidak. Apakah kayak misalkan skill itu masuk ke key resources? Jasa kalian dalam artian gimana? Desainer gitu ya? Misalkan Desainer ya. Berarti sama, key resources itu kan bagaimana kalian mempromosikan usaha kalian. Lewat apa? Oh berarti nggak masuk ke key resources-nya Bu? Kalau jasa kalian kan masuk di bisnisnya apa? Misalnya usahanya adalah sablon gitu ya, atau desain logo lah misalnya. Desain logo gitu ya. Apa sih biasanya kalau usaha pembuatan logo biasanya usahanya namanya apa? Ada yang tahu? Branding. Sorry? Di Malang itu yang menerima jasa pembuatan logo apa? Siapa? Ada nggak di sini? Sorry? Ah? Sorry? Awesam itu dia menerima jasa pembuatan logo atau dia membuat logo? Sablon. Oke, ada. Jadi dia salah satu usahanya juga membuat logo itu ya. Menerima pesanan pembuatan logo gitu ya. Anggap aja bisnis kalian adalah Awesam gitu ya. Di situ adalah jasa pembuatan logo dan lain-lain yang hubungannya dengan desain gitu ya. Oke. Setelah kamu isi ini semua sampai di bagian key resources ya. Key resources itu adalah senjata utama untuk melaksanakan yang nomor 6, kegiatan utama. Kegiatan utama kalian apa? Dari sablon itu. Kayak tadi misalnya iklan di Facebook, ya kan? Kalian kan harus mengiklankan produk kalian ke Facebook gitu ya. Iklankan di IG atau iklan live TikTok gitu ya. Oke, ya pastikan key resource-nya kamu punya akun FB, punya akun IG, punya akun TikTok kayak gitu. Ya, key resource-nya di sana. Kalau masalah biayanya ada di cost structure. Berarti skill itu nggak masuk ke dalam itu? Tidak. Anggap skillnya sudah ada. Ya. Tinggal kamu itu memasarkan skill kamu itu gimana. Jadi di sini kita tidak mendetailkan ada di sini sorry. Value preposition. Skill kamu itu ada di value preposition. Kelebihannya apa? Desainnya akurat, cepat misalnya ya. Sesuai dengan permintaan. Jaminan seperti itu. Oke? Ada di bagian ini kalau produk ya. Produk itu boleh barang, boleh jasa. Oke? Yes. Baik. Ada lagi mungkin? Kita sampai jam berapa, Mas? Oh, masih ada waktu 30 menit ya. Oke, 30 menit kalian berdiskusi di kelompok kecil itu untuk menyelesaikan bisnis model kapal. Sementara ditulis di kertas aja nggak apa. Kalian boleh menulis seperti ini. Yang pertama customer segmentnya apa, atau mau dibuat kotak-kotak gitu biar enak nggak apa-apa. Ya, dari tim BB belum menyiapkan print-printannya. Sebenarnya itu. Ya kita mau jualan, misalnya cetakan lontong gitu ya. Kita jualnya kemana? Ke tukang sate kan? Ke rumah tangga. Jadi teman-teman sekarang begitu kita. Sambil didengarkan aja ya nanti ya. Nah, ini yang jadi nomor pertama itu bukan yang tengah atau bukan yang kiri ya, tapi merah yang paling kanan, customer segment. Kalian sebutkan dulu bisnisnya apa. Jadi harus punya ide bisnis dulu. Boleh real yang sudah dijalankan oleh orang tua kalian, boleh ide bisnis di antara teman-teman ini. Jadi memang bisnisnya belum ada, gitu ya. Boleh. Baik.
Ini satu tim berempat ya. Oke, agak ke sini, Ali agak ke sini. Sebentar, jangan. Tarik. Terus ini berempat. Ini berempat. Oke, ini berlima. Terus dua. Yang dua nggak masuk. Oke, ini. Oh, ini berempat, ini berempat. Oke. Mas, masa kamu mau berdua? Dua aja belum efektif pokoknya. Oke. Sebenarnya harapan ibu sih kalian bisa buat Sombong. ya minimal kalian tahu kotaknya dulu. Silakan dicatat di bukunya masing-masing kotaknya ini bagaimana, isinya apa saja. Kemudian nanti untuk presentasi minggu depan kalian sudah menyediakan media, entah itu kalian ketik, tabelnya kalian taruh di Word atau apa saja. Kalian kan bisa desain Canva juga kayak Canva. Taruh semuanya yang kalian tulis di dalam kotak-kotak ini, di dalam tabel ini ya. Jadi untuk hari ini, mohon maaf itu nggak bisa menyiapkan lembarannya. Ya. Ya. Jadi kalian siapkan kotaknya dulu. Ini isinya apa? Jadi 9 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini kita bagi 5. Oke, tapi seperti ini ya. Yang dari sini kita bagi 2. Jadi yang pertama customer segment ini di sini. Bisnisnya apa? Oh, value proposition. Jadi untuk urutan pengisiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai. Customer segment isi pertama dulu. Kemudian value proposition kedua, yang ketiga channel itu gimana? Di sini ya. Empat, customer relationship. Yang kelima revenue stream di sini. Iya, harus ada itu masalah harga. Sorry, ini bukan key partners, tapi strategic partners. Ya, strategic partner. Bukan itu.
Strategi minggu depan tampilan atau hasil diskusi kalian dalam bentuk tabel ini ya. Ini nama bisnisnya disebutkan. Apa? Disebutkan, jangan lupa. Kalau ideku lebih ke jasa desain sama buat merchandise yang ya merchandise desain yang original gitu. Bisa original, bisa
maksudnya bisa original, bisa dari ya custom gitu, bisa original dari kita gitu loh, maksudnya kita ya produk sendiri, namanya apa gitu, desainnya kayak gimana gitu, terus dijual juga bisa sebagai merchandise gitu. Sendiri orang. Hah? Sendiri orang. Lebih ide kok kayak gitu. Konsep sendiri. Targetnya bapak-bapak biasanya ya. Kayak komik kan. Iya nggak bisa, mereka kan nggak mau. Thailand. Oh iya tahu. Saya kan namanya kan dia lagi Yukio. Tapi udah punya tapi ya masih jadi Itu lebih kayak Komik itu bisa buat promosi, bisa buat kita bikin cerita sendiri gitu. Ini sebenarnya materinya masih panjang, cuman kalau nyampaikan sendiri kamu semakin ngantuk. Nanti tak bagi aja PPT-nya ke kalian. Kalau masih bingung, misalnya apa sih yang dimaksud value preposition, ada penjelasannya di PPT ya. Kurang lebihnya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Gimana? Sudah? Iya. Bisnisnya apa? Komik. Kamu apakah kalian merasa itu akan menguntungkan? Iya. Tapi aku masih kalau setuju atau enggaknya itu masih mikir-mikir sih. Diputuskan sekarang, kalau nggak setuju ya idenya apa? Kalau nggak setuju, aku lebih ke jasa desain sih. Ke jasa desain, karena mungkin pertimbangan teman-teman juga jasa desain itu gak banyak banget gitu ya. Pop-up frame itu ya kan? Tadi sebenarnya aku jasa desain atau ini apa itu? Itu masuk ke jasa desain nggak kalau pop-up frame itu? Ya berarti kalian punya bisnis itu aja. Ya, jasa desain itu tadi. Bikin produk sendiri gitu ya. Bisa bikin produk sendiri atau melayani pesanan juga. Hybrid ya. Itu aja. Sudah, berarti ditentukan apa? Ayo diputuskan. Pop-up frame. Apa nggak terlalu kecil lingkupnya? Iya, Mak.
Ya, yang Target aku bilang pasarnya siapa? Pop-up frame itu apa sih? Jasa desain atau jasa Jangan satu hal. Pop-up frame itu bisa jadi salah satu produk kalian. awalnya bikin apa itu desain ini pop up nanti bisa dikembangin lagi, kita bikin proses baru lagi gitu, bisa dikembangin juga selalu fokusnya apa itu Ya, oke. fokus untuk itu. Ya, ketemu. Oke. Desain house mungkin ya. Desain house mungkin. Jadi namanya apa? Produk unggulannya misalnya pop-up frame itu tadi. Mbak, tolong jangan mikir dong, ini lagi diskusi loh. Kasihan teman-temannya. Jadi kalau sudah ketemu ide bisnisnya apa, baru bisa jalan semua. Ya. yang dia awalnya startnya di sini gitu, tapi semenjak berkembangnya jasanya dia itu bisa bikin produk-produk yang lain, jadi punya anak perusahaan banyak gitu.
Desain yang ditaruh di tembok-tembok itu loh. Apa itu yang buat bikin ruangan jadi bagus, bikin stiker. Enggak, itu kan maksudnya juga jasanya di kafe juga kan, kayak yang di restoran apa jasa interior gitu. Enggak, maksudnya aku masih bingung. Bukan stiker apa itu kayak dicat gitu loh. Dicat tapi desain logo gitu, tapi dipakai di situ. Kan jasa. Ya jasa kayak bikinin logonya, terus apa itu kadang ditaruh sini, ditaruh sini. Kan bisa dibikin ya pakai cat gitu. Iya, manual kan. Iya, jasa kita. Ya, termasuk jasa semua. Ya namanya apa? Kita punya Jasa painting. Iya, Pak. Apa ya? Cat painting. Biasanya di restoran itu di bagian apa itu temboknya ditulis kayak food cafe atau apa gitu. Makanya Jasa graffiti. apa ya? Graffiti lah ini. Indoor painting. Indoor painting. Itu pakai ilmu reprografika juga, yaitu pakai cetak manual. Awalnya itu dibikin digital dulu, terus Kalau itu apa itu yang kalau itu ada jasa painting. wall painting kan? Apa ya? Desain. Kasanya. Oke, tadi ada yang mau bertanya tadi dari mana? Oh, Atau mereka desain ini kita Nah, mereka nih sekarang itu painting lagi. temboknya dibikin bikin gini loh. Indoor. Indoor kan tidak apa. Oh, itu interior ya. Emang itu maksudnya interior sih. Oh iya. Tidak ada kuasa. Ini kata ini repotnya gue lagi jangan sih. Kalau
Kalau desain interior itu, oh iya beda. Desain interior itu tahu dia merancang ruangannya segala macam itu. Ya walaupun ada kayak gitu-gitunya, tapi kayak ini kayak masang apa itu logo di temboknya, tapi bedanya. Terus kamar tidur. Iya. Jasa painting dan jasa painting. Cuma kalau desain interior nanti udah beda jurusan. Apa jangan dulu mendingan kalau gitu. Apa nggak usah dulu yang itu Oke, kalau di sini oh lukis dinding ya. Jasa mural. produk unggulannya Ya mural itu juga bisa ya. Tapi itu lebih ke ilustrasi. Jadi dia itu lebih ke konsentrasi ilustrasi. jadi kalian ya Dia masih anak di kafe itu. suasana pedesaan Tapi lebih ke ilustrasi. Jadi yang sedang fotografi atau yang proses lagi. Itu konsentrasi bebas kalau pakai catatan. Aku juga suka makan di rumah makan yang porsinya natural, suka ada gorengnya. Jasa komisi. Jasa komisi. Dimasukin aja apa itu untuk rencana jangka panjangnya gitu. Kayak emang kita belum bikin itu dulu, tapi nantinya kita akan kesana gitu. Ya, yes. Casing HP. Harganya Ya bisa. Tapi masuk main bola sih laptop. masih terjangkau banget. Ada di kafe juga bisa. Kafe bisa Lebih baik untuk ada di kafe juga. kecil untuk satu item tapi terjual daripada untuk besar di satu item tapi jualan sedikit. Dan banyak yang mencoba Jasa sering ini dulu. Jadi kita jasa desain digital sama peluang. Ya kan? baik. Waktunya sudah habis. Ibu takut kalian ada kuliah lagi atau mau lanjut diskusi juga boleh untuk menyiapkan hasil diskusinya nanti minggu depan sudah dalam bentuk tabel ya. Sudah dalam bentuk tabel, kalian mau taruh di kertas juga boleh, mau taruh di soft file juga boleh ya. Kasih warna-warna, ada yang oke ya. Baik, terima kasih hari ini luar biasa. Semoga kalian banyak belajar dan kedepannya ilmu ini bermanfaat buat kalian semua. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maksudnya ke ilustrasi ya sebenarnya. Maksudnya ke ilustrasi. Yang maksudnya yang gitu. Yang mural mau itu. Maksudnya di kafe-nya di kafe ilustrasi. Ya, sudah. Oh iya mural bener.